lagi di channel aku Maria, kembali lagi dengan video Battle Complexion. Dan kali ini dari salah satu brand lokal andalan aku, favorit aku, karena hampir semua produknya tuh cocok di aku, yaitu dari Makeover. Yang pertama adalah cushionnya yang aku udah repurchase mungkin udah berkali-kali banget ya, karena memang aku sesuka itu. Demi Matte Cover Cushion. Bakal aku battle dengan foundationnya yang Power Stay 24 Hours Weightless Liquid Foundation. Karena katanya untuk foundationnya ini ada formulasi yang beda gitu dengan yang versi lama. Kebetulan aku juga nyobain shade baru yang sekarang lebih cocok di tipe skin tone warna aku. Jadi sebenarnya untuk keduanya ini pernah aku battle di video aku, itu udah lama banget, kayak mungkin setahun 2 tahunan yang lalu. Jadi hari ini aku pengen nge-battle lagi dengan formulasi yang terbarunya. Sedikit nanti juga aku akan bandingkan dengan yang versi lama kalau misalnya kalian penasaran ya. So, buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, yang pertama aku akan bandingkan dulu dengan yang versi lama. Kebetulan aku masih punya ini namanya Power Stay Weightless Liquid Foundation. Jadi di sini udah langsung kelihatan perbedaannya ya. Yang ini tuh kayak ada tambahan 24 hours. Jadi apakah mungkin ini lebih tahan lama? Dan kalau kalian lihat dari ukurannya beda, untuk yang baru ini dia ini lebih gede karena memang sekitar 40 mili, yang lama 30 mili. Dengan harganya kemarin aku beli sih sekitar 140 atau 130 gitu, nanti untuk update harganya. Seperti biasa kalian bisa langsung cek aja linknya di kolom deskripsi ya, udah aku tulis lengkap. Di sini pembedanya tutupnya juga untuk yang lama tuh dia lebih kayak bening gitu, sedangkan yang baru full doff warna hitam. Dan memang di sini tuh warnanya agak beda karena yang lama aku pakai N30 itu di aku tuh agak lumayan pink dan agak sedikit gelap. Jadi kurang cocok, so sekarang aku beli yang versi barunya ini kayaknya shade baru juga, yang W32 Warm Beige. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa setelah dibandingkan dengan cushionnya juga ya, karena cushionnya sekarang aku juga pakai di shade-nya yang W32. Dan setelah aku buka sih menurut aku ini bagian dalamnya juga sama, ada pumpnya yang ngebantu untuk pengambilan produknya. Sekarang kita akan lihat perbandingan dari segi teksturnya ya. Aku akan tuang dulu untuk yang versi lama. Di sini aku shake-shake terlebih dahulu karena kan dia memang teksturnya cair, biar formulasinya lebih nyatu aja ya. Nih di tangan aku yang sebelah sini. Oke, ini aku tuang di sini dan dia pastinya cair kayak gini ya. Kalau misalnya kalian udah pernah coba foundationnya Makeover, memang ini tuh secair dan seringan itu. Dan sekarang aku akan pump yang versi barunya, ini di shade W32. Sama, 1 kali tetes aja. Dan nih kalian bisa, bentar, kayaknya mamaku shake ya. Aku shake dulu deh. Aku shake dulu, tambahin dikit tadi yang udah aku tuang. Nih, kalau kalian bisa lihat, sebenarnya teksturnya sama, kayak sama-sama cair gitu. Waktu aku blend seperti ini, dan beda warnanya kayak gini ya. Untuk yang W32 dia tuh kayak lebih kuning, sedangkan untuk yang N30 lebih ke neutral. Kalau misalnya kalian skin tone-nya neutral yang medium gitu, bisa cocok ya pakai yang N30 ini. Tapi karena aku warm undertone dan sekarang kulit aku udah lumayan ya medium ke light, jadi aku lebih masuk untuk cushionnya di shade yang W32. Nanti kita akan lihat setelah dipakai apakah sama dengan yang foundationnya ini. Tapi kalau dilihat dari sekilas teksturnya ya, ini kayak nggak ada bedanya nggak sih? Kayak dia sama-sama yang agak cair. Udah gitu finishnya di awal agak gloss kayak gini kalau di swipe di tangan. So, mungkin nggak akan jauh beda kalau dari pengaplikasiannya di wajah, tapi kalau dilihat dari klaimnya sudah jelas sepertinya yang baru ini akan lebih tahan lama. Itulah kenapa ya aku tertarik nge-battle juga dengan yang cushionnya. Dan sekarang aku akan bandingkan packaging dari cushion dan foundation. Pastinya dari secara kelihatannya aja beda. Untuk yang foundation dia tuh kayak berbahan botol kaca yang cukup tebal dan kokoh. Tutupnya doff warna hitam, udah gitu ada pumpnya. Dan untuk cushionnya sendiri, ini dia full warna hitam kayak gini. Memang ciri khasnya makeover yang Power Stay seperti ini ya. Udah gitu di bagian dalamnya, seperti cushion-cushion pada umumnya, ada kaca, puffnya. Dan kalau dibuka, ini tuh aslinya masih ada penutupnya tadi. Karena memang aku baru aja beli ya, yang lama udah mau habis, jadi aku akan pakai aja. Terus di shade warm beige kayak gini ya, untuk di dalam cushionnya.
Langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan mengaplikasikan separuh-separuh di wajah aku. Sebenarnya ini udah aku pakai di muka. Di warna yang W32 Warm Beige ini cocok di aku karena dia memang kayak ngebuat fresh dan kelihatan cerahan gitu di wajahku. So, tanpa berbasa-basi lagi akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti ini kondisi wajahku sebelum mengaplikasikan foundation dan juga cushionnya ya. Seperti biasa aku akan kasih tunjuk dulu. Jadi ini aku udah selesai menggunakan skincare, minim kalian pakai moisturizer sama sunscreen ya, biar untuk base-nya sendiri lembab. Dan di situ ada beberapa noda-noda ya, kayak di pipi dan bekas-bekas jerawat, walaupun sudah lumayan pudar, tapi nanti kita akan lihat nih seperti apa untuk coveragenya, baik si cushion ataupun yang foundationnya. Nanti di sebelah kanannya aku akan menggunakan foundation, sedangkan di sebelah kiri wajah aku akan pakai cushion. Aku akan sedikit zoom kayak gini biar kelihatan lebih jelas aja. Dan di sini kalau aku buka, dia pastinya ada pumpnya kayak gini, jadi memudahkan kita untuk pengambilan produknya. Karena memang teksturnya cukup cair, aku akan shake-shake dulu biar formulasinya lebih nyatu. Udah gitu aku akan ambil sekitar ya 1 pump. Teksturnya sih agak cair seperti ini memang sama dengan yang lama ya, jadi aku nggak tahu nanti setelah dipakai di wajah aku seperti apa kira-kira. Langsung akan aku totol-totol aja ke sisi kanan wajah, karena di sana ada kaca, mungkin aku akan sedikit noleh-noleh ke sana ya. Oke, seperti ini. Oh ya, untuk shade-nya sama yang aku pakai W32 Warm Beige. Dulu sih aku pakai yang N30, tapi sepertinya dia terlalu neutral. Aku cari yang lebih kuning aja sih. Karena memang tipe kulit aku tuh warm undertone yang lebih skin tone-nya yellow medium light gitu. Dan aku akan ratakan menggunakan puff cushionnya aja ya, karena memang aku sudah jarang menggunakan spons. Menurut aku sih coveragenya kayak bakal lebih bagus dan nggak ngeresep di sponsnya gitu loh. Apalagi puffnya makeover ini emang sebagus itu. Kayak bisa langsung lihat aja. Beberapa kali tap, ini yang aku rasakan sih dia cukup gampang ya diratainnya. Dan nih, kalian bisa lihat di puffnya tuh dia nggak terlalu menyerap produk. Aku suka shade W32 ini karena memang dia tuh untuk cushionnya ya, kalau foundation aku baru coba ini. Tapi karena warnanya sama, aku suka karena dia tuh ada efek kayak ngebuat muka aku kelihatan lebih cerah gitu. Dan masih nyatu juga dengan skin tone aku. Oke, hasilnya seperti ini di wajah aku. Ini sih kalau aku lihat matte-nya bener-bener natural, kayak langsung nyatu aja ke kulit. Jadi nggak kelihatan pakai foundation dan ringan banget di muka. Tapi kalau kalian lihat masih ada tuh imperfection wajah seperti noda-noda di pipi, bekas jerawat, belum cukup tercover. Area bawah mata sih udah lumayan, tapi belum nampol juga. Jadi aku akan tambahkan nih sisanya untuk mengcover noda-nodanya. Oke, karena aku merasa belum maksimal, aku akan tambahkan sekitar setengah pump lagi ya untuk foundationnya. Dan aku taruh di imperfection wajah aku. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku. Sekalian aku akan bandingkan dengan klaim produk yang tertera di kemasan ya. Jadi di sini dia menyebutkan medium buildable coverage. Menurut aku memang iya. Tadi di awal pengaplikasian kalian udah lihat ya, di layer pertama itu noda-noda yang ada di pipi dan bekas jerawat belum cukup tercover. Jadi aku tambahkan layer lagi yang kedua dan hasilnya kayak gini. Bisa dibilang sih memang medium cover ya, karena buat aku sebenarnya ini masih ada kelihatan tapi samar banget, udah lumayan menutup. Dan bisa aja aku layer lagi sih, karena ini di 2 layer aja rasanya masih ringan, mengingat teksturnya tadi memang cair ya. Jadi kalian bisa build aja sesuai kebutuhan coverage yang kalian pengen. Udah gitu yang kedua, Longwear Healthy Matte Finish. Dan untuk hasilnya sendiri memang dia matte menurut aku, tapi matte-nya tuh nggak kelihatan yang berbedak, jadi masih natural. Aku akan kasih tunjuk aja before after. Kelihatan ya di situ di afternya warnanya lebih merata, udah gitu hasilnya matte, tapi kayak nggak dempul gitu. Pastinya dia juga sudah bisa menutupi area bawah mata dan noda-noda di pipi serta bekas-bekas jerawat. Tapi biasanya kalau healthy itu kan kelihatan agak glowy. Di sini sih aku nggak terlalu melihat kalau dia glowy ya, masih lebih ke matte.
Udah gitu dia menyebutkan zero crack, zero smudge, dan juga zero cake. Jadi dia tuh berarti minim cracking, minim smudge, dan juga cakey ya. Kalau dari hasilnya memang nggak cakey sama sekali, menurut aku ini masih matte yang natural. Tapi nanti kita akan lihat setelah dipakai seharian kayak gimana. Sekarang aku akan lanjut ke sisi kiri wajah aku menggunakan yang Power Stay Demi Matte Cover Cushionnya. Jadi ini udah favorit aku ya, kayaknya sih udah package ketiga dari yang shade ini. Dan untuk informasi aja, karena di sana itu ada cahaya dari jendela, ini tuh yang sebelah kiri kelihatan lebih gelap. Jadi mungkin kalian merasa nih sisi kiri wajah aku tuh gelap, tapi sebenarnya ini juga pengaruh cahaya. Kita langsung akan lihat aja ya waktu diaplikasikan menggunakan cushionnya ini seperti apa. Akan sedikit aku zoom. Satu kali tap pengambilan langsung ke ambil segini. Katanya sih warnanya sama dengan foundation, jadi harusnya oke ya, cocok-cocok aja. Yes, sepertinya sih sama. Tapi kalau bisa kalian lihat, coveragenya agak beda nih sepertinya. Jadi kayak lebih langsung full coverage gitu. Tapi aku akan ratakan. Ini baru satu kali tap pengambilan. Kalau kalian lihat dia sudah bisa menyamakan warna wajah aku, pastinya tuh menyamarkan noda-noda juga. Ini bekas jerawat dan juga yang ada di pipi. Tapi sepertinya aku butuh 2 layer ya. Jadi aku langsung akan ambil. Nih, pasti dia tuh nggak menyerap produk gitu loh. Jadi aku suka sih sama puffnya makeover ini. Selain tebel, dia juga kayak kokoh. Dan semuanya tuh bisa nempel aja gitu di wajah. Oke, aku udah selesai dengan 2 layer. Coveragenya sudah cukup mengcover ya, sama dengan yang foundation tadi. Tapi memang kerasa perbedaannya waktu aku aplikasikan cushionnya, dia tuh kayak lebih cepat full coverage gitu dibandingkan yang fondinya tadi. Karena memang untuk lem coveragenya sendiri beda. Tadi yang bagian foundation medium cover, sedangkan untuk yang bagian cushion tuh lebih ke medium to full coverage. Jadi kalian bisa layer lagi sampai ke coverage yang lebih full. Sekarang aku mau bahas untuk klaim dari yang Power Stay Demi Matte Cover ini. Dia menyebutkan di sini medium to full coverage, tadi seperti yang aku bilang. Terus yang kedua, looking demi matte and soft focus finish, creating an impression of real healthy skin that looks smooth and flawless. Memang bisa dibilang ini yang lebih cocok disebut healthy skin sih. Karena dia tuh bener-bener kayak matte yang natural, tapi ada sedikit glow-nya gitu dibandingkan yang si foundationnya. Tapi memang rasanya di wajah aku kalau aku bandingkan kayak gini, lebih berasa ringan yang si foundation. Walaupun sih untuk yang cushionnya dia juga tidak tergolong berat sih. Itulah kenapa aku juga udah suka lama walaupun dia full coverage, rasanya masih ringan di wajahku. Terus selanjutnya ini seperti yang aku bilang tadi, waterproof puff applicator which deliver the perfect coverage without absorbing excess product. Ini terbukti ya, tadi puffnya itu nggak menyerap produk, jadi kalau misalnya kalian mengaplikasikan foundationnya ataupun cushionnya, semuanya benar-benar nempel ke wajah, nggak rugi ya bun. Selanjutnya yang terakhir Stay All Day, ini sama juga dengan yang foundationnya, nanti kita akan lihat di tes ketahanannya seperti apa. Yang pasti untuk before afternya kayak gini, dua-duanya bisa menyamarkan imperfection yang ada di wajah aku. Tuh kalian bisa langsung lihat aja, noda-noda di pipi, terus bekas jerawat, area bawah mata sudah tercover dengan 2 layer pengaplikasian ya, beda di finishnya aja. Dan setelah aku perhatikan ini di wajah aku untuk warnanya juga sama di shade yang W32 Warm Beige, baik yang foundation ataupun cushionnya. Aku selesai mengaplikasikan semuanya di jam 11.28. Dan pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu, nanti aku bakal balik lagi. Di antara seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa makeup natural ala aku tanpa menggunakan primer ataupun setting spray ya. Jadi nanti kita lihat kekuatan dari cushionnya seperti apa. Tapi memang karena tipe wajah aku normal to oily, di area T-zone tuh sering gampang berminyak. Jadi aku tetap set menggunakan bedaknya makeover juga yang Power Stay Mattifying Transparent Powder yang seperti ini. Ini juga favorit aku. Kalau kalian ikutin channelku lama, aku udah sering banget merekomendasikan bedak ini ya. Karena dia tuh warnanya putih, jadi nanti efeknya juga akan membuat cerah gitu di wajah. Aku aplikasikan di T-zone aku aja menggunakan puff, sedangkan untuk area lainnya ini aku swipe-swipe menggunakan brush. Jadi kayak pakai sisa-sisa dari yang di situ aja ya, biar hasilnya juga nggak terlalu dempul. Untuk produk makeup lainnya yang aku pakai seperti biasa sudah aku tulis di kolom deskripsi kalau kalian penasaran aku pakai apa-apa aja.
Tapi yang dari makeover ada satu lagi nih di bibir aku pakai makeover yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream, salah satu favorit aku juga. Yang Euphoria ya, ini shade-nya B101 Pleasure, kayak warna-warna pink natural yang agak sedikit terang ini. Tapi lumayan soft sih kalau dipakai natural sehari-hari di tipe skin tone wajah aku. Pastinya nanti aku akan update hari ini aku ngapain aja. Misalnya nanti pakai masker, pergi-pergi, akan aku update di akhir video ya. So, pastiin tonton videoku sampai habis. Yang foundation 40 ml untuk yang cushionnya 15 gram. Padahal dari segi harga masih lebih mahal yang cushionnya ya. So, cukup worth to buy yang mana nih nanti. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini update aku yang pertama ya, jam 16.21, pakainya sekitar 5 jam. Ini aku belum keluar rumah sih, secara kelihatannya masih bagus, kayak nggak ada minyak gitu di wajah. Sekarang langsung aja kan aku zoom biar lebih kelihatan jelas. Di bagian foundation emang masih oke, belum berminyak, dan flawless nih, coveragenya masih bagus juga. Ini bagian cushion juga seperti itu, covernya masih bagus. Menurut aku sih kayak penampakannya lebih natural ya. Di ujung hidung aku sudah mulai glowy tapi belum yang berminyak, jadi di pemakaian 5 jam masih aman. Malamnya ini aku keluar rumah makan malam gitu, jadi setelah aku selesai makan, karena kebetulan ini aku juga tes ketahanan lip produk, aku akan update nih hasilnya seperti apa. Sudah jam 19.55, pakainya sekitar 8,5 jam. Menurut aku sih ini lebih glowy ya di bagian T-zone aku. Tapi karena ini lumayan gelap pencahayaannya, akan aku update aja setelah sampai di rumah. Dan di rumah ini sudah jam 9:11, pakainya 9,5 jam. Langsung aja sekarang aku akan buka ini untuk masker aku. Ternyata dia sebenarnya transfer di masker, tapi nggak banyak sih menurut aku. Yang paling banyak tuh kelihatannya malahan di dagu sama di hidung. Karena memang area situ yang juga lebih berminyak ya, dan bersentuhan dengan maskernya. Tuh di sekitaran hidung aku, kalau aku zoom, ini di bagian foundingnya terlebih dahulu. Sudah berminyak di lipatan hidungnya, selain itu kayak di bawah mata, pipi masih cukup bagus sih coveragenya. Cuman ini di bagian dagu ternyata sudah geser, kayak ngelopek gitu karena ya mungkin minyak, keringat, atau tadi kena minum, aku nggak tahu. Jadi udah ngegeser tuh, kalian bisa langsung lihat ya. Untuk di bagian cushion juga sudah berminyak dan agak lumer juga di dagu. Tapi secara penampakannya bisa dibilang sih ini lebih bagusan yang cushionnya ya, nggak separah si founding ngegesernya. Keduanya sih terlihat sama-sama berminyak di T-zone, tapi kalau diperhatikan penampakan cushion sedikit lebih oke. Tuh, kalian bisa lihat aja detailnya ya. Karena menurut aku setelah dipakai lama seperti ini, di bagian cushionnya tuh kayak lebih natural gitu. Yang bagian fondinya sedikit kelihatan lebih berbedak, walaupun hitungannya sih ini nggak keki. Area hidung pastinya udah lumer. Jadi di sini aku akan tap-tap menggunakan tisu untuk ngasih lihat hasilnya seperti apa. Dia sedikit transfer. Setelah di tap-tap kayak gini, aku akan zoom lagi ya. Nih, kembali matte sih menurut aku. Jadi kayak glow-glownya tuh hilang, tapi tetap tuh di hidung aku udah crack. Terus coverage di dagu, iyalah tadi aku udah kasih tunjuk sudah pudar juga. Ini di bagian foundation ya. Udah gitu di bagian cushionnya sama kayak gitu juga. Di hidung agak sedikit ngelopek, lebih jelas karena udah di tap tadi minyaknya ya. Jadi kelihatan dua-duanya memang di lipatan hidung sama-sama crack. Walaupun sih hitungannya nggak parah ya, yang paling parah di atas hidungnya aja. Di bagian dagu tadi kondisinya kayak gini, sudah mulai pudar untuk keduanya. Gak keki sih, walaupun masih lebih natural cushion seperti yang aku bilang tadi. Keduanya bagus untuk pemakaian sekitar 9 jam, hampir 10 jam, ini oil controlnya oke. Menurut aku sih untuk yang bagian foundationnya bisa dibilang cukup lebih worth to buy ya, karena isinya lebih banyak. Udah gitu harganya lebih terjangkau dengan ketahanan minyak beda-beda tipis, tadi beda di finishnya. Di bagian dagunya aja. Kalau untuk cushionnya buat aku sih coveragenya masih lebih oke, finish akhirnya aku lebih suka karena dia kayak lebih natural. Jadi ini masih favorit aku. So bisa disesuaikan aja dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing ya. Kalau kulit kalian gak terlalu banyak imperfection, bisa pakai foundationnya aja. Setelah lihat hasilnya di wajah aku, menurut kalian gimana? Coba dong komen-komen di bawah. Masih cukup worth to buy yang mana nih?